Kebetulan yang rumah tadi di ujung kuburan itu, jadi posisinya ini rumah, terus ada pintu makam, depannya itu pohon nangka sama si tempat keranda itu. Pas dia baru pindah, dia ngecek-ngecek kamar mandi itu udah jam 1, ngecek-ngecek rumah udah jam 1 malam, pas buka kamar mandi itu ada kepala bang, kepala jatuh. Warga jalan ke makam tuh rame-rame bang, ke makam yang dekat rumah gua. Habis maghrib jam 7 dibongkar lagi. Kalau jenazah baru kan biasanya masih bagus ya bang, kan kafannya kayak masih bersih gitulah. Ini enggak bang, udah hancur. Abang tahu tanah kuburan warnanya coklat, ini kan kafannya hitam. Pas digali itu pocongnya ada bang, itu pocongnya datang. Itu semua warga ngeliat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini nih, gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika di daerah rumahnya itu ada teror pocong keliling. Jadi ada seorang dukun ilmu hitam yang waktu itu terkenal lah ya, banyak yang berobat ke situ, dan dukun ini meninggal. Kemudian arwah dukun ini menjadi pocong dan meneror warga kampung situ. Sampai akhirnya kuburannya ini dibongkar lagi. Jadi di sebelah gue udah ada Kak Alita nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya. Halo Kak, akhirnya datang ke sini setelah ditunggu-tungguin. Setelah lama ditunggu nih. Sibuk kerja ya sekarang ya? Kerjanya di luar kota soalnya bang. Oke, jauh sekarang kok kerjanya ya? Iya di Semarang, jadi ini lagi pulang kebetulan jadi mampir ke sini. Kebetulan ya kan? Kak, ini kejadiannya tahun berapa Kak? Kejadiannya tahun 2015. 2015? Lokasi di mana nih? Di Depok Sawangan bang. Di Depok? Ini benar-benar rumahnya di Depok ya? Dan rumah dukun ini deket situ juga? Deket, yang meninggal tapi itu? beda gang. Beda gang? Jadi kejadian polling di kampung gue itu barengan sama yang lagi viral tuh keranda terbang. Oke. Yang di Sawangan jadi bang. bareng ya? Bareng. 2015 waktu itu tuh lagi rame keranda terbang, lagi viral ya? Cuma bedanya kalau si polling ini di kampung gue doang. Si polling ini kampung lu doang. Kalau keranda terbang ini cangkupannya luas? Kemana-mana. Kemana-mana? Termasuk iya. Daerah lu? Kalau daerah gue enggak sih bang. Enggak ya? Tapi deket situ? Apa enggak? Tapi lebih ke jalan raya bang. Oh, keranda terbang jalan raya. Soalnya kalau daerah gue kan agak masuk ke dalam dari jalan raya. Kalau yang orang-orang lihat itu biasanya di jalan raya. Oh gitu. Oh iya, Depok dulu rame tuh. Sempet sepi juga bang itu Depok. Gara-gara ada keranda terbang. Okay. Sampai teman-teman gue nggak ada yang berani main lagi. Nggak ada yang main ke rumah lu? Jadi gue dicengin rumah gue ada keranda terbang lah, ada pocong keliling lah. Jadi nggak ada yang mau main ke rumah? Jadi gue nggak punya teman pada waktu itu. Setelah isunya hilang, baru pada main lagi ke rumah gue. Karena suasananya waktu ada polling sama udah selesai tuh beda bang. Kalau yang ada polling itu tadinya mencekam banget gitu bang, kayak sepi, bener-bener nggak ada orang. Oke, by the way, polling ini pocong keliling. Pocong keliling. Pocong keliling. Polling sebetulnya boleh juga singkatannya. Tapi ini cerita serem banget sih ya, karena hampir dibongkar lagi loh kuburan. Itu yang bikin serem. Pas dibongkar itu, dan ada suatu kejadian yang unik nih. Tadi lo bilangnya, kita ngobrol-ngobrol di depan, ada suatu kejadian yang unik ketika pembongkaran si pocong dukun ini ya. Iya. Nah, buat sahabat Lonceng, pokoknya harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat temen-temen nih yang sekiranya nemu video ini di beranda YouTube kalian atau sahabat Lonceng yang belum keklik tombol subscribe, ya buruan langsung klik tombol subscribe-nya biar gue nih makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Dan ya udah Kak, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Kak ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Jadi ceritanya itu kejadiannya di Depok tahun 2015. Jadi di situ ada salah satu warga yang meninggal. Dia profesinya sebagai dukun ilmu hitam. Dukun ilmu hitam nih. Dimana di situ dia udah banyak pasiennya. Dan kehidupannya sehari-hari juga nggak ramah sama warga. Oh, nggak ramah nih si dukun nih? Jadi dia terkenal galak juga. Oke, rumah dukunnya nih di situ dekat rumah Kalita apa gimana? Cuma dia beda gang. Beda gang ya? Beda gang. Nah, ada suatu waktu dia mungkin sakit atau gimana, akhirnya meninggal. Nah, meninggalnya itu dikubur dekat rumahku. Karena rumahku itu sejalur sama kuburan. Oke. Terus sempet ada kabar kalau si dukunnya itu gentayangan. Ternyata karena tali pocongnya sengaja nggak dibuka sama anaknya. Pertama aku tahu itu pas ke rumah tanteku. Terus tanteku ngomong kayak gini, lo nggak takut keluar jam segini? Padahal itu masih jam 9. Jam 9 malam? Jam 9 malam, iya. Emang ada apetan kan? Kan pocongnya Pak B. Pak B ini lagi gentayangan katanya. Aku nggak tahu karena ngekos posisinya. Jadi tahu kabar itu dari tante, bukan dari orang tua yang tinggal di situ. Oh, jadi ini ngekos di Jakarta Selatan. Waktu itu kan lagi kerja. Pulang nih? Lagi pulang baru tahu kabar itu. Jadi sebelumnya ternyata udah ada yang pernah lihat. Ya. Jadi aku tanya, kenapa kok bisa gentayangan? Karena si talinya nggak dibuka. Jadi warga tuh udah banyak yang lihat. Terus ada beberapa warga yang didatengin rumahnya. Yang utama itu yang didatengin bekas pasiennya dia, Bang. Oke. Bekas pasien si dukun itu. Tapi si pasiennya tuh nggak bisa bantu. Jadi dia nyerang warga juga. Jadi gini, Bang, ini kan rumah saya pabrik tahu. Dulunya terus ini rumah saya, rumah orang, itu masih kebun, Bang, banyak. Terus di ujung kuburan itu ada satu rumah yang dimana 2 kali orang itu nggak kuat tinggal di situ. Karena ada si teror pocong keliling itu. Oh ya, jadi rumahnya ini posisinya ini deket. Persis banget ini. Samping kuburan ya? Pintu kuburan. Jadi si pocong ini lebih sering ke situ? Iya, soalnya arahnya ke situ kan. Lurus gitu aja, Bang, rumahnya tuh lurus aja gitu. Pertama-tama nggak percaya tuh. Tapi warga udah banyak yang lihat. Jadi dia jam 11 malam udah berani keluar, Bang. Jadi di dekat rumah gue tuh tadinya ada yang suka nongkrong, Bang, anak-anak. Terus mereka nggak percaya adanya si polling itu. Makanya mereka masih berani main. Ngumpullah di salah satu pos dekat rumah. Itu dia salah satunya ada yang dengar suara dek gitu. Nah, dia ngomong sama temennya, tapi temennya nggak percaya karena belum lihat langsung. Nggak lama kemudian si pocongnya muncul, Bang, dari pohon pisang. Itu sama minta tolong. Itu 3 kali juga ngomongnya. Tolong bukain tali pocong saya gitu. Karena dari salah satu anak nongkrong itu ada yang pernah diomelin sama dia. Jadi semasa hidupnya si dukun ini galak, Bang. Sama tetangga juga nggak ramah. Jadi setiap ada orang yang lewat depan rumah dia berisik kayak itu bisa dimaki-maki sama dia. Nah, jadi di salah satu anak nongkrong itu ibarat kata ada korbannya si pocong itu, Bang. Dari situ yang nongkrong lihat semua beneran wujudnya ada, langsung pada kabur, Bang, di situ. Langsung pada kabur, akhirnya besokannya itu kampung bener-bener sepi, Bang. Habis maghrib tuh nggak ada yang keluar sama sekali. Karena si pocongnya itu jam 11 udah berani keluar, Bang. Di saat itu masih aktivitas warga ya, biasanya ada yang ronda. Ini jadi nggak ada, Bang, gara-gara ada pocong keliling itu. Iya, jadi kayak mendadak sepi aja gitu ya. Kampung. Malah tadi ada yang nggak percaya, anak-anak muda tuh tadi tuh nggak percaya, masih nongkrong. Tadi ditongolin minta tolong. Jadi jalurnya itu emang jalurnya dia, Bang, dari kuburan keluar itu sejalur sama si pos anak nongkrong tadi. Oh, jadi ininya kuburannya di ujung, pos tuh di ujung juga, ujung ke ujung, tapi jalur ujung ke gitu. depan, iya. Gila. Emang pas pulang ke situ tuh tumben sepi. Pas pulang ke rumah itu biasanya kan ada anak nongkrong ini. Nah, pas pulang dari rumah tante tuh mungkin suges ya, Bang, ya. Gue tidur di kamar depan tuh, kamar nyokap.
pas jam 3 malam kan gue pakai headset. Itu ada suara kayak duk duk duk, itu 3 kali bang. Gue langsung deg-degan karena jadi suges sama si pocong itu. Ya karena lu sebelumnya udah dapet informasi itu dari tante tadinya lu. Nggak tahu. Iya. Terus habis itu pintu rumah gue kan ada gantungannya tuh bang. Itu gantungannya gue yang kayak ada yang ketok. Nah, jadi bokap gue keluar, tapi pas gue mau ke depan gitu, saking keponya ya bang ya, apa beneran ada, si bokap gue bilang nggak usah dibukain gitu. Kayaknya bokap gue udah tahu kalau ada itu. Udah lah, gue deg-degan, gue pindah ke kamar belakang bang. Jadi posisi kamar belakang gue itu masih ada kebun juga sama kontrakan. Di situ gue denger ada yang teriak minta tolong bang. Cuman suaranya tuh kayak suara pakai efek gimana sih bang? Yang serem. Tolong gitu. Tolong. Itu lu denger dari arah? Dari kamar gue kan jendelanya gue buka tuh bang. Soalnya kan biasanya gue buka aja gitu sebelum ada gituan kan bang, nggak takut ya. Nah terus habis itu gue intip nih bang dari jendela gue karena kontrakan itu sejajar sama jendela gue bentuknya. Kontrakan yang di belakang ujung, rumah gue. Yang di belakang rumah gue yang si pocong yang ngetok-ngetok itu dia di kontrakan itu bang. Adanya. Pas gue intip ternyata bener bang, dia ngetoknya pakai kepala. Jadi gini bang, ngetok pintunya, tok sambil ngomong tolong kayak gitu. Tapi si yang kontrakan ini udah tahu, jadi nggak ada yang bukain bang. Si pocongnya ini tetap tolong. Terus kontrakan ini dia pindah bang ke kontrakan sebelah. Jadi kontrakan 4 pintu bang berjejer. Yang gue lihat dari kamar gue itu kan yang agak pojok ke deket kamar gue. Iya. Gue intip, dia pindah bang ke sebelah, ke kontrakan sebelah, minta tolong juga begitu. Dan itu suaranya nyampe kedengeran. Pas gue tanya yang dekat rumah situ, si ibu warung, ternyata iya bener bang dia minta tolong. Itu ada tanah bang di depan kamarnya dia. Si yang punya kontrakan ini ngintip juga bang. Jadi tuh tanah kayak ada di sini penuh bang, di yang pocongnya ini. Begitu, jadi tanahnya mungkin tanah kuburan ya bang. Pas pagi-paginya tanah ada bener, berarti dia bener minta tolong ke kontrakan itu. Dari situ kedengeran lagi, gue jadi deg-degan, jadi parno tuh bang. Jadi parno dulu kan kalau kamar gue tuh buat nongkrong tuh bang. Jadi teman pada main ke rumah, buang sampah di jendela aja gitu bang, puntung gitu tuh. Nah di situ abis orang minta tolong itu, besokannya temen gue ke situ main buang sampah, itu ada suara orang nyapu pakai sapu yang gini. Terus malamnya itu gue dimimpiin kalau jangan buang sampah di situ. Dimimpiin gimana? Dimimpiin, tapi yang dimimpi gue itu pocong, jangan buang sampah di situ. Mungkin itu tempatnya karena ada pohon pisang bang di belakang kamar gue itu. Kebetulan yang rumah tadi di ujung kuburan itu udah 2 orang tinggal di situ tapi nggak kuat bang. Jadi pindah-pindah terus. Nah si ibu ini yang terakhir nempatin tuh dia kayaknya orang bisa. Jadi posisinya ini rumah, terus ada pintu makam, depannya itu pohon nangka sama si tempat keranda itu. Pas dia baru pindah, dia ngecek kamar mandi itu udah jam 1. Ngecek rumah udah jam 1 malam. Pas buka kamar mandi itu ada kepala bang. Kepala jatuh. Tapi ditanya sama ibunya gini, loh badannya kemana gitu. Jadi si ibu ini tuh berani gitu bang. Badannya kemana? Tadinya melototin si ibu itu. Pas ibu itu tanya kayak gitu, dia nutup mata, tapi ada air matanya gitu loh bang. Jadi si ibu ini nih yang terakhir berani. Itu kan depannya persis tempat keranda bang. Dia ngeliat itu keranda goyang, berisik, itu kan besi bang. Oh iya. Nah, gitu. Akhirnya dilihat sama dia. Ternyata si Poling itu bang, yang dia lihat kepalanya di kamar mandi. Ditanya lagi, kenapa katanya. Jadi tuh si ibu kayaknya bisa komunikasi bang. Kenapa di sini gangguin saya, kata dia gitu. Kata si ibunya. Si pocongnya cuma minta tolong bukain. Ini tali pocong. Ya saya nggak bisa. Cuma kalau misalnya mau, ya ngomong sama keluarga. Tapi si pocong itu, ibarat kata nih dia komunikasi sama setan bang. Kalau kita ngeliat mah dia ngomong sendiri. Jadi dia bisa komunikasi. Si pocongnya bilang itu anaknya yang nggak mau buka. Udah akhirnya di makam itu kan tadinya nggak ada lampu. Karena ada teror si Poling ini dikasih lampu bang. Dikasih lampu, mati terus. Lampu yang di jalan itu buat makam. Pas di
lihat-lihat kan takutnya biasanya hujan tuh bang. Ternyata si pocong itu nggak suka kalau ditaruh lampu di situ. Jadi si makam itu ada gang kecil buat jalan motor gitu bang. Nah kalau orang-orang tuh di situ pasti ketemunya di pohon nangka itu bang, yang lampunya nggak mau dinyalain. Itu kalau warga ya. Kalau untuk pasiennya tuh bener-bener didatengin, minta tolong kayak tolong bukain segala macam apa. Si pasiennya kan nggak mau takut gitu bang, namanya disamperin pocong. Iyalah. Jadi di situ ada security bang, dia tuh bekas pasien. Dia pulang dinas mungkin jam 3 subuh bang. Itu pas mau nyampe rumah di belakangnya dia duduk di motornya bang. Si Poling itu. Si pocong ini duduk di motor? Di motornya. Tapi kalau sama si pasiennya mukanya tuh serem bang. Kalau yang dilihat warga muka dia, muka si almarhum. Kalau sama pasiennya yang datang itu mukanya serem. Udah banyak teror. Akhirnya Pak RT ke rumahnya tuh bang, ngomong sama anaknya, tolong dibuka karena udah neror warga, bukan cuma pasien doang gitu. Anaknya tuh nggak mau bang, Anaknya nggak mau nih? Tetap nggak mau dibuka, katanya biar bisa ngeliat bapaknya terus lah, meskipun gentayangan gitu, kayak nggak ikhlas gitu bang, belum ikhlas. Akhirnya si Pak RT-nya pulang, terus si warga tetap emosi ya bang jatuhnya, jadi mau keluar malam tuh takut bang. Iya. Karena jam 11 tuh dia udah berani keluar, nggak peduli rame apa itu, pocongnya tetap ada jam segitu. Nah udah dari situ, jadi alur rumah gue kan itu tempat dia jalan ya bang. Semenjak gue tahu, jadi gue denger mulu bang setiap malam dia keliling. Gue sih nggak ngeliat pasti pocongnya, tapi itu suara jam 11 pasti udah ada suara yang gue bilang kayak dek 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 gitu. Wah, gila, serem sih. Akhirnya Pak RT-nya ke rumah lagi tuh bang. Itu berapa lama setelah kan pertama Pak RT-nya ke rumah si anaknya, minta bukain. Cuma selang 3 hari. Selang 3 hari, ternyata selama 3 hari itu bunyi terus tuh di Ya, depan rumah. Dia lewat terus. Itu masih nampakin. Oke. Pas dia bunyi, kan ini 3 hari ya. Pas paginya besoknya ada kayak omongan nggak? Denger nggak? Iya, kayak gitu. Itu dengar semua? Satu? Dengar semua. Wah, jadi anjir. semuanya jadi diteror bang, bukan cuma si bekas pasiennya dukun itu. Pernah ada yang lihat jam 9 bang sebenarnya. Jam 9 malam dia udah keluar, itu ada di TK. Di ayunan TK dia lagi duduk. Sama cuma minta tolong. Cuma yang deket TK itu ada Pak Haji bang. Terus ditanya sama Pak Haji, minta tolong apaan? Jangan neror-neror warga udah pada takut gitu. Tolong bukain. Terus sama Pak Haji, ya kan kemarin anak lu yang nggak mau gitu. Iya, karena udah pertama ya, udah ditawarin nggak mau. Udah disamperin sama RT. Terus si pocongnya ini komunikasi sama Pak Haji, bilang anak saya nggak mau buka itu karena biar bapaknya masuk surga. Kepercayaannya pertama gitu bang. Kepercayaan ini? Kepercayaan si anak dukunnya itu. Terus habis itu saya juga, mayat saya bentuknya nggak bener pas di dalam. Pas di mayat kan harusnya madep ke tanah tuh bang, nyium. Iya bener. Jadi anaknya pas ngikut kubur, bapaknya dibalikin lagi bang. Begini posisinya nih jadinya gitu. Tentang? Jadi tuh anaknya sendirian bang, bener-bener nggak mau dibantuin. Pas nguburinnya. Mungkin karena bapaknya dukun, si anaknya tuh sekarang jadi nerusin bang. Nerusin itu bapaknya. Nah dia sengaja, pokoknya bagaimana biar bapak gue gentayangan. Biar gue ketemu terus, kayak gitu. Terus kata Pak Hajinya, ya udah mau nggak mau kalau lu mau ditolong, dibongkar kuburannya gitu akhirnya. Tuh bang, jadi terornya itu ke semua warga. Pas semua warga udah panik ya akhirnya dicoba lagi ke rumah almarhum, minta tolong sama anaknya. Akhirnya di situ anaknya mau bang, kuburan bapaknya dibongkar lagi. Kenapa kok akhirnya bisa mau, kenapa tuh alasannya? Ya mungkin dia juga udah dimaki-maki warga bang, jadi si anaknya. Iya, warga udah kesel ya berarti ya? Udah kesel, sampai anak-anak yang nongkrong tuh kesel, diceng-cengin gitu bang kalau kata orang. Anak-anak muda gitu dicengin, poling, bapak lu tuh poling gitu. Jadi orang udah kesel jadi pada begitu sama anaknya. Itu lama juga tuh bang minta persetujuan anaknya buat ngegali makam bapaknya lagi. Akhirnya ibunya ngomong ke anaknya, jangan kayak gitu. Mungkin dia punya kepercayaan lain ya bang, karena bapaknya bekas dukun. Akhirnya malamnya baru disetujui bang anaknya. Warga jalan ke makam tuh rame-rame bang, ke makam yang dekat rumah gua.
Nah di situ tadinya anaknya juga nggak mau bang kalau bukan dia yang gali. Oke. Maunya tuh dia sendiri yang gali, gue yang buka, gue yang gali, lu nggak usah pada ikut campur, ngeliatin aja gitu. Seperti proses penguburannya waktu itu. Kayaknya kalau dibilang anaknya juga nerusin itunya bapaknya bang, jadi agak-agak gimana ya bang? Kayak orang ngilmu tapi nggak kuat. Jadinya kayak gitu. Udah tuh bang, akhirnya itu abis maghrib bang. Abis maghrib jam 7 dibongkar lagi. Kalau jenazah baru kan biasanya masih bagus ya bang, kan kafannya. Kayak masih bersih gitulah. Ini enggak bang, udah hancur. Abang tahu tanah kuburan warnanya coklat. Ini kan kafannya hitam. Idih. Nggak tahu itu tanah apa, tapi nggak ada apa. Ya tanah mah coklat ya bang, harusnya bang kalau kotor. Iya. Ini dia warnanya hitam bang, karena si dukun ini dukun ilmu hitam. Wah gila. Nah ternyata pas dibuka itu udah digali-gali, dilihat warga, bener itu posisinya salah bang mayatnya. Oke, ini posisi kali itu waktu itu ada di mana? Waktu itu pas mau ini digali, saya tadi takut-takut bang, cuma kepo juga kan. Akhirnya Karena nyamperin nih. warga rame, akhirnya ya udahlah mau bawa warga rame, ikutan gitu. Ikutan nonton. Iya ikutan nonton saking keponya. Terus habis itu pas digali yang dibuka kayunya itu badannya celentang bang dia. Iya. Jadi nggak ditidurin ke samping. Iya. Tali pocongnya beneran masih keikat semua, tapi kain kapannya udah hitam. Itu kata Pak Haji karena dia pakai ilmu hitam bang. Jadi si anaknya tuh naruhin darah ayam yang hitam. Di kapan? Di kain bapaknya. Jadi kainnya itu jadinya hitam, gimana sih bang? Hitam lusuk kalau kena oli gitu bang. Iya tahu. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah terus pas digali itu pocongnya ada bang. Mungkin habis keliling. Itu pocongnya datang. Itu semua warga ngeliat bang. Warga yang di situ yang lagi ikut, pocongnya datang. Dia senyum. Pas dibukain ini segala macam. Tapi pocongnya ngelirik ke arah anaknya bang. Kayak ngasih isyarat mungkin dia masih mau tetap di sini, tapi tali pocongnya tetap dibuka tapi dengan cara lain. Oke. Ditaruhlah itu si darah lagi bang, darah ayam hitam. Ayam cemani nih? Yang ayam hitam tuh yang bang di dukun-dukun. Itu cuma dia bawa darahnya di botol kecil bang, disiramin lagi bang di kepalanya. Oke. Di kepala si bapaknya, pas di situ tuh. Oke, warga gimana tuh pada saat itu? Ngeliat nanya bang. Nanya nih? Warga nanya, lu naruhin apaan lagi ke bapak lu, katanya gitu. Enggak, ini mah kayak air mawar ibaratnya gitu bang. Air mawar orang meninggal, katanya gitu. Jangan ngadi-ngadi lu, gua nggak mau kalau ini sekarang abis ini bapak lu masih keliaran. Enggak, udah tenang, katanya gitu. Ya udahlah, biarin aja kata warga, yang penting tuh talinya udah dibuka gitu. Udah dibuka nih, udah dilihat sama disaksiin Pak RT, Pak Haji. Saksiin pocongnya juga? Apa pocongnya udah pergi? Masih bang di situ, masih berdiri di situ. Gila. Persis di samping anaknya, pas anaknya keluar dari liang. Cuman dia itu yang ngasih isyarat itu bang. Mungkin suruh taruhin darah apa gimana, namanya dukun bang. Udah akhirnya pocongnya udah kelar dibuka, warga udah ngeliat tuh bang. Jadi warga udah lega. Pokoknya warga pengennya nggak ada lagi teror polling. Oke, jadi selama percakapan kayak itu lu naruh apaan tuh kayak gitu-gitu? Itu warga dan pocong bersama menonton itu? Pocongnya diem bang, nggak nonton begini. Ada pocongnya nih? Ada. Gila. Gimana? Itu berani banget ya warganya. Mungkin udah pada emosi bang jatuhnya. Iya bener. Dan di situ rame. Ada Pak Haji juga. Kan? Jadi mungkin warga berani. Iya. Ada. Lu waktu itu gimana kondisi lu? Lu ya takut bang. Takut. Orang gimana sih ngeliat pocong dekil bang? Kayak bener-bener pocong yang serem banget gitu. Cuman ini mukanya muka dia, bukan yang kayak si pasien-pasiennya bilang. Kalau ke pasiennya kan muka dia hancur tuh, katanya jelek, hitam. Nah kalau pas di depan kuburan itu mukanya muka dia. Iya. Gokil. Pas udah selesai, warga udah lihat talinya dibuka, udah tuh bang, tanah diuruk lagi. Kira dikuburin lagi. Udah dari situ warga maunya nggak gentayangan lagi, ternyata enggak bang, masih. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi yang gue bilang jalur dia itu
itu masih ada suara dia jalan-jalan bang. Tapi dia selalu berhenti persis di samping rumah gua. Rumah itu jadi orang baru bang. Dulunya tukang pabrik tahu, dibeli tanahnya sama dia. Warga curiga dia pakai pesugihan karena pocongnya itu selalu berhenti depan rumah dia. Tapi nggak nampakin, tapi suaranya ada. Suara dia jalan. Suara jalan ya? Jadi diduga pocong itu sekarang dipiara bang sama yang punya rumah itu. Oke. Nah, habis itu karena ada masalah duit tanah gitu loh bang. Ternyata si yang di samping rumah gue ini bekas pasien dia bang. Oh, bekas pasien ini. Bekas pasien si dukunnya. Jadi si rumah itu punya utang. Tapi kalau misalnya orang nagih nih, baik gitu bang jadinya. Karena dia miara pocong Pak B. Itu bersekutu sama anaknya bang. Oh, jadi setiap ada yang lagi utang kayak jadi nggak jadi gitu ya? Jadi yang tadi udah marah-marah nih, nyampe situ baik. Ternyata si yang samping rumah gue itu sekutu sama anaknya. Jadi anaknya ini nerusin bapaknya jadi dukun bang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Anjir. Makanya anak itu bilang, tenang udah nggak gentayangan. Emang bener nggak gentayangan karena nggak kelihatan. Tapi suaranya dia bolak-balik tuh ada bang. Ada? Ada. Jadi si anaknya sekarang juga jadi dukun melanjutin bapaknya bang. Jadi diturun-temurunin ilmunya sama bapaknya. Dan kenapa masih ada, yaitu karena pocongnya dipiara sama tetangga gue itu bang, yang pesugihan. Kayak gitu. Wah, gokil. Berarti sampai sekarang pun masih ada? Masih ada, dan itu kalau suaranya semua orang dengar bang. Sampai sekarang masih? Yang rumahnya jalur kuburan itu dengar semua. Kalau gue kan baru balik bang. Baru balik? Gue soalnya ngekos, jarang pulang. Jadi semalam itu kakak gue yang cerita kalau bilangnya masih ada, masih berkeliaran. Jadi kalau mulai jam berapa itu di samping rumah tuh pasti ada bunyi jalan dia bang. Nah itu ternyata pocong si Pak B. Mungkin ya saya nggak ngerti, dibangkitin lagi sama anaknya bang, karena anaknya penerus. Atau karena ditaruhin darah itu biar bangkit lagi, ya gue juga nggak ngerti namanya ilmu dia tuh gimana. Ya gitu. Sekarang masih tetap ada, cuma bedanya bukan neror tapi jadi piaraan. Piaraan pasien, bekas pasiennya dia bang. Suaranya pun masih ada loh. Suaranya masih ada. Cuman kalau orang lihat sekarang kayak, kalau yang bisa lihat ya bang, kalau yang bisa lihat ya berhentinya di rumah itu aja, sebelah rumah gue persis. Gitu jadi ceritanya. Oke, tapi intensitas gangguannya pun emang bener-bener nggak ada lagi ya, cuman emang sekarang jadi piaraan aja kan bener. Jadi nggak pernah ada teror lagi berarti? Nggak ada, cuma suaranya masih ada. Suaranya doang? Suaranya masih ada. Tapi orang-orang tahu nggak ketika ada suara itu berarti ada pocongnya Pak B? Oh, udah lupa? Tahu, udah tahu. Tapi si yang rumah ini nih orangnya nggak negor kanan kiri gitu bang. Yang pesugihan ini? Sama gua aja nih nggak negor, kan samping-sampingan tuh. Nggak pernah negor, kayak tertutup. Ini lu cerita gini nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kan dia nggak kenal gua jarang pulang bang. Oh iya benar ya. Iya benar. Dia kan orang baru di situ. Dia orang baru ya. Jadi ya gitu bang. Jadi bukan emang jalur angker sih rumah gua bang. Bukan cuma ada pocong, itu di deket rumah gua tuh udah 2 kali soalnya ada polling bang. Polling, pocong keliling. Sengaja emang nggak dibuka menurut kepercayaan mereka. Oke. Oke Kalita, dari cerita lu nih, gue mau nanya, pas si dukun ini meninggal, si almarhum ini meninggal, kan anaknya ngubur sendiri nih. Itu warga sebenarnya tahu nggak dia mau ngubur sendiri atau dia nguburnya diem-diem? Tahu bang. Tahu. Jadi warga kan udah digali tuh bang, itu digali pakai si tukang lah. Nah pas mau dibantu warga, si anaknya ngamuk-ngamuk. Dia bilang di gua sendiri aja, mungkin sengaja mau nggak ngebuka talinya bang. Oh karena itu. Jadi si warga udah tahu keluarga dia begitu, ya udahlah biarin aja gitu. Maksudnya keluarga itu keras-keras bang. Jadi kalau nyari masalah dikit sama dia aja nih, jadi gede. Makanya ya terlalu lah, lu mau nguburin bapak lu sendiri juga gitu. Ngeri juga dukun ya, warga dukun ngeri juga ya. Ya jadi warga juga
ya udah terserah kalau emang lu mau sendiri. Ternyata mungkin sengaja biar warga nggak ngebuka tali pocong itu. Makanya dia maunya sendiri. Si anaknya ini sengaja ya? Nguburin bapaknya. Wah gila. Terus si ibunya itu Kalau gimana tuh? ibunya tuh setuju-setuju aja ibunya sama anaknya? mungkin tertekan ya bang, dia hidup sama dukun. Jadi anaknya tuh udah ngomong. Jadi anak sama bapak nih kayak batu bang orangnya. Pokoknya gue nggak mau buka tali pocong bapak, gitu. Selalu kata ibunya mah udah kayak gitu bang, ibarat kata. Jadi ibunya tuh kayak sebenarnya nggak ngedukung dia jadi dukun, tapi ya karena bapaknya keras ya udah jadi bininya nggak komplain lah lakinya begitu, nah, sama anaknya begitu, mendingan ngalah. Soalnya kalau nggak ngalah, ibunya bisa kena juga bapaknya soalnya galak bang. Iya. Oke, ini gue mau nanya ini yang kedua nih. Ini masih ngeganjel banget di hati gue nih. Pas proses penggalian lagi kuburannya si Pak B sama anaknya dan warga nih, disaksikan warga. Ya. Kok warga berani banget? Seberani itu ketika itu ada mayat yang dikubur, maksudnya kuburan yang digali lagi, dan itu ada pocong yang datang, warga nggak lari, kok bisa seberani itu? Termasuk lu nih, kok lu bisa seberani itu? Satu, mungkin warga udah emosi ya bang. Ya, satu tadi warga emosi kata lu. Terus di situ rame, posisinya ada Pak Ustadz, Pak Haji, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin warga ya udahlah gitu. Maksudnya mau di ini juga dilihat bener gak udah dibuka gitu. Kalau warga-warga yang lain tuh ada bekas pasiennya yang nggak takut. Jadi ada yang bekas pasiennya ikut juga bang. Oke. Kalau yang bekas pasiennya tuh ngelihat si pocong mah rusak tetep. Tapi kalau warga biasa ngeliat dia ya itu muka dia pas berdiri di situ. Termasuk lu? Iya, cuma si kainnya aja yang itu sama yang dilihat tuh hitam. Kalau di daerah gue tuh tradisinya gini bang, kalau ada orang meninggal malam, ya harus malam itu dikubur. Oke. Jadi nggak boleh diinepin. Jadi itu pas galinya juga malam bang. Karena warga udah biasa ngubur malam, cuma bedanya ini bongkar malam. Ini bongkar malam ya? Bongkar kuburan malam-malam. Berarti nggak ada anak kecil di situ, kayak anak-anak ya udah kayak remaja dan orang dewasa saja berarti. Anaknya juga itu sebenarnya belum gede banget bang, masih SMP. Gila. Masih SMP. Anaknya tuh masih SMP, anak satu-satunya. Anak satu-satunya, cuma pemikirannya udah lain. Iya. Mungkin sebelum meninggal anaknya dititipin apa sama bapaknya, makanya sekarang anaknya nerusin bapaknya. Oke, itu tadi semua cerita lu udah semua nih lengkap dan sampai sekarang pun ya itu jawabannya ya, nggak ada penyelesaian dan bahkan masih jadi piaraan si pocong Pak B ini. Oke, dan ya mungkin kita doain aja tuh buat warga situ biar nggak diganggu lagi, biar normal lagi ya kehidupannya ya warga situ ya. Dan terutama buat almarhum juga, semoga tenang ya. Biar gimana pun kan doa itu baik ya kan. Semoga tenang di alam sana lah ya, amin. Dan yang udah nonton nih cerita Kak Alita, buat sahabat lonceng yang udah nonton, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kan kalau ada yang mau nanya-nanya nih sama Kak Alitanya langsung, atau kepo-kepo sama Kak Alita tentang ceritanya ini, atau tentang Kak Alitanya, itu boleh banget nanya langsung ke Kak Alitanya langsung ya Kak ya, boleh ya? Itu di Instagram lu ya tadi? Iya. Instagram lu di mana Kak? Alita.pratiwi. Alita.pratiwi, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya, bisa langsung klik aja, bisa langsung DM situ. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Alita udah datang dari Depok ke sini ke studio Lonceng Misteri di Bekasi loh. Ya, thank you banget ya Kak. Nanti kalau ada cerita lagi di sini. Dan buat sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Kak Alita juga izin pamit, bye bye.